Seperti yang telah kita ceritakan di episode sebelumnya tentang bagaimana awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, apa tujuan mereka, serta diceritakan juga bagaimana rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis dan Spanyol dari Ternate dan Tidore. Lalu apa selanjutnya yang akan terjadi? Bagaimana pula nasib orang-orang Spanyol dan Portugis yang terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di pulau-pulau sekitar Maluku akan kita bahas di episode kali ini. Tetaplah bersama kami, ikuti terus jalan cerita perjalanan sejarah bangsa sampai kelak kita merdeka dan berdaulat. Kita tinggalkan Maluku sejenak. Di sisi lain wilayah Indonesia, Belanda yang juga ikut serta dalam kompetisi mencari rempah-rempah di tahun 1596 atau tepatnya 22 Juni 1596 di bawah pimpinan armadanya Cornelius de Houtman untuk pertama kalinya berhasil bersandar di pelabuhan Banten. Namun dalam perjalanannya, Belanda tidak bertahan lama di Banten. Mereka diusir penduduk pesisir Banten karena bersikap kasar dan sombong. Setelah terusir dari Banten, armada Belanda memutuskan untuk berlayar ke Bali. Di Bali pun, mereka tidak mendapat sambutan yang baik. Rakyat Bali menolak kehadiran bangsa pendatang ini. Dalam keputusasaannya, karena kekalahan perang di Banten dan di Bali, akhirnya Cornelius de Houtman memutuskan untuk kembali ke Eropa. Belanda menanggung kerugian yang sangat besar. Karena Belanda sudah mengetahui kekayaan alam yang melimpah di Nusantara, hal tersebut tidak membuat Belanda menyerah. Di tahun 1598, untuk kedua kalinya, Belanda datang kembali ke Banten. Kali ini, armada Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Warwick. Mereka telah belajar dari kegagalan Cornelius de Houtman sebelumnya. Kali ini, mereka bersikap lebih ramah. Mereka juga membawa barang-barang mewah dari Eropa. Sampaikan salam saya kepada Pip. Karena hal tersebut, akhirnya mereka disambut dengan baik. Setelah itu, orang-orang Belanda pun semakin banyak yang datang ke Nusantara.
Pelayaran kedua Belanda berhasil dengan sangat memuaskan. Mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Kapal-kapal Belanda yang penuh dengan rempah-rempah hilir mudik dari Nusantara ke Eropa. Setelah kita mengetahui Belanda juga sudah sampai di Nusantara, kita kembali lagi ke Maluku. Setelah terusirnya bangsa Portugis dan Spanyol, serta mereka mengungsi mencari tempat yang aman di pulau-pulau sekitar Maluku, berita tersebut ternyata cepat sampai di Eropa. Raja Spanyol yang saat itu dipimpin oleh Raja Felipe II segera mengambil tindakan. Dia berhasil menyatukan Portugis dan Spanyol dalam sebuah perjanjian. Maka atas perintah sang raja, Gubernur Jenderal Spanyol yang berkedudukan di Filipina diminta untuk segera mengirimkan bala bantuan ke Maluku. Sekali lagi, perang koalisi terjadi. Tapi kali ini Ternate yang sudah bersatu dengan Tidore melawan Portugis yang dibantu oleh tentara-tentara Spanyol. Mereka berusaha kembali merebut Ternate. Namun sayang, armada Belanda yang memperluas wilayah ekspansinya sampai ke Maluku. Rakyat Maluku yang sudah terlanjur muak dengan bangsa Spanyol dan Portugis ikut bergabung dan membantu Belanda. Meski mereka tidak tahu peringai dari bangsa yang baru datang ini. Gabungan kekuatan Maluku dan Belanda mampu memukul mundur Spanyol dan Portugis dari wilayah Maluku. Maka atas bantuan bangsa pendatang baru ini, mereka diizinkan membangun benteng-benteng pertahanan di beberapa tempat strategis.